sih? Rumah pribadi. Rumah Iya, tinggal. rumah tinggal. Rumah pribadi, ya, rumah tinggal. Itu udah berapa lama tinggal di situ? Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami Baudak teh dilarang. Alasan teh masalah orang tua nasi yang pinjol. Eta mah urusan pribadi orang tua tuh pikanya ke anak. Erek timana oge atuh. Aya jelema anu kieu nya merek we dina baju aktivis Karawang. Pira ku orang Karawang teh nyaho gubernur Jawa Barat acan. Ku aing di bejaan gubernur Jawa Barat teh Kang Haji Dedi Mulyadi. Ari maneh bener teu nyaho gubernur Jawa Barat atawa pura-pura teu nyaho gara-gara henteu kapilih jadi anggota DPRD Karawang. Hah? Atuh da mudahan masyarakat Karawang oge rek milih deui maneh kumaha. Da agar basa ngajabat jadi DPRD Karawang oge jalan jiga pangguyangan bagong oge diantepkeun atuh. Beko we diguduk-guduk sampai dah atuh. Assalamualaikum teman-teman, saya dibuat terkejut ya ketika mendengar berita hal yang seperti ini. Ya, jadi katanya yang menurut ini ya di channel YouTube ini itu memberitakan bahwasanya Aura Cinta dan keluarganya itu mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa di Solo, teman-teman. Ya, dan bahkan tidak cukup sampai di situ, warga di sana itu sampai melakukan atau mendatangi rumah Aura Cinta dan melakukan sesuatu di luar dugaan. Dan nanti kita akan melihat ya seperti apa ya yang terjadi sebenarnya. Dan nanti kita juga akan melihat ya bagaimana langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi ini dalam memberantas pinjol ataupun Bang Emok. Karena kita ketahui bersama ya, daerah Jawa Barat saat ini itu kata Kang Deddy Mulyadi peringkat pertama teman-teman dalam permasalahan pinjol dan Bang Emok. Dan seperti apa beritanya langsung saja kita simak video berikut ini. Itu rumah apa sih? Rumah pribadi. Rumah Iya, tinggal. rumah tinggal. Rumah pribadi, ya, rumah tinggal. Itu udah berapa lama tinggal di situ? Dari aku lahir di situ. Dari tahun berapa? 2005. Iya, 2004 apa 2005 ya? Berarti udah hampir 15 tahun ya? 20 tahun 20 lebih, tahun ya, 20 tahun. Gak ada damai proses. Khusus untuk koperasi, kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah, itu apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA. Iya. Koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum. Kelihatannya seperti koperasi. Tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir. Yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ. Iya. Yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik. Para pensiunan. Dan kemudian negara ruginya dua. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar. Asal mau gebrak-gebrak orang. Dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih. Dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Di negeri ini, lu punya prestasi, itu nggak akan diapresiasi dan nggak akan dihargai karena itu nggak ada nilai jualnya. Karena yang penonton suka itu hal-hal yang berbau skandal, hal-hal yang berbau dengan kontroversi. Kalau yang berprestasi itu nggak ada nilai jual atau nggak ada engagementnya. Usai videonya viral, Aura Cinta diundang TV, sebut nggak tahu sistem pinjol. Mungkin dia cuma tahu, oh gue dapat tawaran iklan, gue dibayar sekian, nanti gue disuruh ngomong begini, tapi dia nggak tahu pengertian dari pinjol sendiri itu seperti apa. Dia nggak tahu tuh. Itu sama dengan videonya dia yang mengkritik soal kebijakan dari Bapak Deddy Mulyadi. Ya, itu kan menurut pengakuan dia, teman-teman ya. Yang asal ngomong aja tapi logika berpikirnya masih cacat. Tapi karena itulah yang disukai oleh media TV yang diundang Bu Guru Salsa, Aura Cinta karena banyak yang nonton dan ada nilai jualnya. Padahal banyak loh anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan berprestasi. Benar. Tapi sayangnya itu nggak diangkat oleh media TV. Kalau diangkat itu bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain supaya bisa mengikuti jejaknya di bidang-bidang yang mereka suka. Salah satu contohnya yang belum lama ini itu ada Safira. Dia itu lolos Piala Dunia Catur. Nah, kalau menurut pendapat kalian, prestasi itu penting nggak sih di negara ini? Siapa sangka bocah yang lagi viral ini debat sama KDM ternyata pernah main sinetron dan ngiklanin pinjol. Dan sekarang dia tuh lagi dihujat satu Indonesia. Namanya Aura Cinta, dia asal Bekasi. Awalnya tuh dia cuma warga bantaran sungai yang kena gusur karena programnya KDM. Terus akhirnya dia datang ke forum terbuka Gubernur Deddy Mulyadi untuk curhat. Tapi malah jadi debat panas. Debat soal larangan wisuda sekolah. Bukan debat teman-temannya, lebih kepada ngeyel.
Aura cinta ini bilang wisuda itu momen sakral, momen yang mahal untuk dikenang. Jadi seharusnya nggak boleh dihapus. Diberikan solusi, terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Belum cukup teman-teman. Ya 10 juta belum cukup. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Iya. Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Duh, kok sekarang berubah ya? Dulu dia bilang ngakunya miskin. Oke. Susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Padahal kemarin dia ngaku juga ya susah banget teman-teman. Nah ini ya pelin-pelan ya. Taknya tetap misalnya, ya itu tanah pemerintah semuanya. Satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu, bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke. Kalau kamu jadi gubernur, kamu oke kan itu? Oke. Enak bener ya. Orang yang sudah ilegal tempatin ya di tempat yang bukan miliknya, kemudian dia minta diganti bangunan yang baru. Wah, ini kan gimana ceritanya teman-teman? Ya seandainya Aura Cinta ini menempati tempat itu memang tanah sah miliknya, bukan tanah negara. Ya itu mungkin sah-sah saja ketika dia menuntut ya bangunan yang baru teman-teman. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Range 10 juta dapat Pak? Nggak ada Pak, jauh. 5 juta? Nggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Satu bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Enggak. Anak? Anak yang paling gede ini? Ada 4? Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah anak banyak keluar itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya bagaimana untuk usaha. Oh oke. Nah selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour? Dulu waktu kamu? Masih ada. Ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh sama wisuda. Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya. Kalau sekolah negeri ya Pak ya gratis ya? Iya gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain udah itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya. Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? Berat. Tapi kalau maaf ya, kalau demi anak ya kita usahakan. Begitu. Kalau demi anak katanya diusahakan teman-teman. Pak, zaman ini lagi namanya susah. Ya tidak mengerti atau tidak sesuai dengan ya kesanggupan teman-temannya, namanya ini artinya memaksa. Dan ini masalah kalau harus ya konsep seperti ini, kalau pemikiran seperti ini untuk dipaksakan ke orang yang banyak ya. Menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena 1 juta lumayan Pak ya, penghasilan Bapak kan 4 juta sebulan kurang lebih ya. Kalau dipotong 1 juta itu 25%-nya Pak. Iya. Ada banyak masyarakat bicara bahwa wah udah, mohon maaf Pak ya, udah susah nih kehidupannya tapi kok masih nggak irit.
Ya. Bahkan terkesan foya-foya. Menurut Bapak bagaimana dengar itu, Pak? Lebih mengutamakan makan, tapi tidak lupa pula apa itu semacam tor itu juga penting. Jujur, kalau saya di timnya Pak Deddy Mulyadi sih. Iya. Menurut saya tuh kalau misalnya, saya juga orang susah. Saya juga orang susah. Dulunya. Saya orang miskin dulu. Saya tinggal di rumah susun dulu. Rumah susun ngontrak juga. Pendapatan saya lebih kecil dari ayah kamu. Kalau ditanya dengan saya, 1 juta, mending saya makan. Mending saya modalin untuk saya beli buku. Mending saya belajar. Iya. Daripada saya study tour. Betul. Ini baru. Kalau saya ya. Iya. Ya. 1 juta bagi saya itu bukan cuma. Daripada itu lebih bagus saya modalin diri saya untuk hal yang lain. Saya nggak sependapat dengan kamu. Menurutku sih kurang bijak sih kalau misalnya lagi susah anak banyak. Iya. Lagi susah study tour. Lagi susah wisuda-wisudaan. Lagi susah jalan-jalan ke mall. Pergi nongki dengan teman. Kalau menurutku ya, tidak bijaksana seperti itu ya. Iya. Menurutku pribadi. Hujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu. Jelas, detail, biar kamu tuh paham. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya, salut mani bocah, public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah, kepanjangan nih gua, sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes. Pas ngeliat tuh video, bener-bener dah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Bye. Orang ini nih. Aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA, biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun, itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta, itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Ya jadi itulah teman-teman ya, sebuah ya tanggapan daripada netizen, dan juga kita lihat tadi ya video detik-detik ya penggerbekan ya tim Cyber Polda Jabar ketika menggerebek kantor pinjol, teman-teman ya. Dan bakal tidak main-main ya di situ. Pada saat penggerbekan itu karyawannya lagi sibuk-sibuknya tuh ya ngejar nasabahnya
ya bahkan dengan kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang menekan lah. Saya sulit untuk mengatakan secara jelas teman-teman, karena hal itu tentu akan menjadi suatu hal yang dilarang. Artinya di sini bisa kita simpulkan teman-teman, dan patut kita apresiasi langkah yang sangat serius dari sosok Kang Deddy Mulyadi untuk bagaimana beliau ini menjaga Jawa Barat, ya, menjaga dari segala kerusakan, entah itu dari para kelakuan remajanya yang suka kayak gini, ya suka kayak gini, tawuran. Kemudian juga khususnya di sini adalah masalah pinjol ini teman-teman, karena memang betul-betul pinjol ini sangat-sangat meresahkan, ya sangat-sangat meresahkan. Insya Allah kita bertemu kembali seperti biasa. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.